Selanjutnya mengenai definisi filsafat bahasa. Nah, filsafat bahasa ini terdiri dari dua kata. Yang pertama ada filsafat, yang kedua ada bahasa. Yang pertama adalah filsafat. Filsafat ini adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan sesuatu secara mendalam sehingga mencapai hakikat kebenaran daripada sesuatu tersebut. Nah, sering kita pahami bahwasanya filsafat adalah cinta pengetahuan atau cinta kebijaksanaan. Nah, yang kedua ini yakni bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat sewenang-wenang atau bersifat universal yang bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat guna untuk bisa bekerja sama dan juga untuk saling berinteraksi atau berkomunikasi. Dari kedua definisi tersebut timbullah pengertian filsafat bahasa yang mana masing-masing ahli berbeda dalam mendefinisikan filsafat bahasa tersebut. Adapun menurut Bapak Rizal Mastansyir, beliau mendefinisikan bahwasanya filsafat bahasa adalah penyelidikan secara mendalam terhadap bahasa yang digunakan dalam filsafat sehingga dapat dibedakan mana pernyataan filsafat yang bermakna, mana yang tidak bermakna. Adapun tugas dari filsafat bahasa. Nah, tugas dari filsafat bahasa ini yang pertama adalah memecahkan persoalan yang timbul akibat ketidakfahaman terhadap bahasa, dan yang kedua adalah filsafat bahasa ini harus dapat menjelaskan apa yang dapat dikatakan dan apa yang tidak dapat dikatakan. Baiklah, materi selanjutnya ialah metode filsafat bahasa. Metode filsafat bahasa adalah metode bertanya kritis terhadap bahasa yang digunakan karena para filsuf analitik menganggap bahwa bahasa filsafat banyak kekaburan atau kesamaran, ketangkasan, ketidakeksplisitan, bergantung pada konteks, dan menyesatkan. Hal itu berbanding terbalik dengan pendapat para linguis yang menyatakan bahwa kesamaran dan ketangkasan bahasa tersebut di samping sebagai kelemahan juga sebagai kelebihan bahasa karena bersifat multifungsi, yakni selain berfungsi simbolik, bahasa juga memiliki fungsi emotif dan efektif. Materi selanjutnya ialah objek filsafat bahasa. Objek filsafat bahasa terbagi menjadi dua. Yang pertama, objek filsafat bahasa secara formal, dan yang kedua secara material. Objek filsafat bahasa yang pertama itu formal. Objek formal secara itu ada menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi atau membahas tentang hakikat, substansi, dan pola organisasi bahasa. Ontologi membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret secara kritis. Pemahaman ontologi meningkatkan pemahaman manusia tentang sifat dasar berbagai benda yang akhirnya akan menentukan pendapat bahkan keyakinan mengenai apa dan bagaimana yang ada sebagaimana manifestasikan kebenaran yang dicarinya. Selanjutnya epistemologi atau membahas tentang hakikat, objek, dan material bahasa. Epistemologi adalah pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Ia merupakan cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, sarana, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas, dan kebenaran pengetahuan ilmiah. Epistemologi juga membahas bagaimana menilai kelebihan dan kelemahan suatu model epistemologi serta tolak ukur bagi pengetahuan ilmiah.
seperti teori, koherensi, korespondensi, pragmatis, dan teori intersubjektif. Pengetahuan merupakan daerah persinggungan antara benar dan dipercaya. Selanjutnya yaitu aksiologi atau membahas tentang hakikat nilai kegunaan teoritis dan kegunaan praktis bahasa. Aksiologi meliputi nilai-nilai kegunaan yang bersifat normatif dan memberikan makna terhadap kebenaran atau keyakinan yang dijumpai dalam seluruh aspek kehidupan. Nilai-nilai kegunaan ilmu ini juga wajib dipatuhi oleh ilmuwan, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu. Selanjutnya yaitu objek filsafat secara material. Bahasa sebagai objek material filsafat karena filsafat bahasa membahas hakikat bahasa sendiri. Ruang lingkup filsafat bahasa yang pertama membahas filsafat analitik, baik menyangkut pengembangannya maupun konsep para tokohnya. Yang kedua, kegunaan dan fungsi bahasa. Dan yang ketiga, teori makna dan dimensi-dimensi makna atau semantik. Hubungan filsafat dengan bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai media pengembangan refleksi filsafat. Yang kedua, bahasa merupakan objek material filsafat, sehingga filsafat bahasa membahas hakikat bahasa itu sendiri. Yang ketiga, dunia fakta dan realitas, yang menjadi objek aktivitas filsafat yaitu dunia simbolik yang hanya terwakili oleh bahasa. Dan keempat, dalam ilmu filsafat digunakan penyampaian bahasa serta menggunakan kata yang baik agar pembaca dan pendengar dapat memahami dan menerima logikanya.